Pengusaha yang melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke Polda Jawa Timur membantah telah menahan ijazah karyawan. Ya, pengusaha itu mengaku melaporkan Armuji ke polisi karena dirinya merasa dirugikan. Foto dirinya bersama suami digunakan tanpa izin dalam konten yang dipersoalkan. Janwa Diana, pengusaha trading asal Surabaya yang melaporkan konten Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tentang dugaan penahanan ijazah karyawan akhirnya angkat bicara. Diana mengaku melaporkan Armuji ke polisi karena merasa dirugikan atas viralnya konten sidak Wakil Wali Kota Surabaya tersebut. Diana mengaku foto dirinya bersama sang suami digunakan tanpa izin dalam konten itu, sehingga Armuji dinilai telah melakukan pencemaran nama baik. Diana membantah dirinya menahan ijazah karyawannya yang mengundurkan diri. Ia juga menampik sosok wanita dalam konten tersebut adalah karyawannya. Karenanya Diana menuntut pemulihan nama baik. Alasan saya melakukan pelaporan adalah karena foto saya dipajang. Ya, yang saya laporkan itu bukan Pak Wali, tapi akun atas nama Cak Muji, di mana foto saya dan suami saya terpasang. Menanggapi laporan dirinya ke polisi, Armuji justru mengancam akan balik melaporkan sang pengusaha karena menuding dirinya sebagai penipu. Dan ini baru tercapai di sejarah ya. Dan kemudian kita lanjut ke di mana akhirnya ibu pengusaha yang berinisial JHD ini akhirnya mendatangi rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji atau Cak Ji untuk bermediasi. Dan teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja saksikan mediasi antara Wakil Wali Kota Surabaya dengan pemilik perusahaan. Oh, siang, monggo silakan. Duduk. Mas, duduk sini. Monggo. Duduk. Nanti. Oh, anu ini sini aja, Bu. Lanang betul lanang. Iya, lanang ya, Bu. Keliru kok. Iya dah. Dari rumah, Bu. Iya, Pak. Bapak dari rumah ya? Iya, Pak. Tinggalnya di mana, Pak? Di Prada. Oh, Prada. Iya. Prada Kali Kendal. Iya. Oh, lagi jadi artis, Bu ya? Saya Pak, ini saya pertama kali itu saya mohon maaf sama Pak Armuji. Kita ini salah paham, bukan saya tuh nggak kenal orang kedua di Surabaya. Saya tuh taunya Bapak itu kan kadang-kadang saya buka TikTok, Saya sering lihat podcastnya. Lihat ya. Saya yang lihat, terus saya bilang, ini loh, kok orang ini kok baik ya, belani orang-orang. Saya tuh nggak kenal, Pak. Kok nggak kenal tuh artinya itu. Berarti gak nyoblos aku ingin nyoblos ya. Nyoblos ya. Masa saya Lah nyoblos. Guyon. Saya tuh kak, kita kapan ya? Ketemu Pak Armuji, gak usah kan. Saya ketemu Pak Armuji, masa, lo kok dilalah kejadian Pak. Jadi kalau malaikat lewat itu, kalau malaikat lewat. tak foto dulu sama artis TikTok. Oke. Saya mohon minta maaf kalau misalnya pada saat telepon itu saya benar-benar nggak menyangka loh. Kalau ditelepon Pak Wali gitu loh, kita tidak nyangka. Nomor 2 nelpon saya, gitu loh Pak. Loh, terus refleks kan saya kaget toh Pak. Mosok sih, apa ini masalah apa? Saya tuh bingung. Terus saya tuh ngomong penipuan itu sama suami. Penipuan ya. Saya tuh noleh sama suami. Cuma mungkin Pak Armuji nanggepinya di telepon, kan kita nggak video call ya? Iya, nggak video call. Nggak video call. Kalau misalnya mungkin video call kan, saya pernah lihat Bapak di TikTok. Itu pertama, kedua kan Bapak nelpon saya dari nomor saya nggak kenal. Dan tiap hari itu loh Pak, saya di telepon yang logonya DJP lah, ngancam-ngancam saya. Saya udah nih, acet ya Bu. Ya refleks saya jawabnya sopan Pak. Ya nggak apa-apa Pak, kalau Bapak memang ada masalah, kirimkan surat panggilan, nanti saya datang ke kantor pajak itu kan untuk menghindari penipuan ya Pak ya. Ya tujuan saya sih gitu aja Pak. Jadi kalau benar saya tahu loh Pak, saya di Surabaya, saya wis pernah ngomong sama suami,
sekali-sekali yuk kita ketemu Pak Majibus, ketemu Pak Armuji itu berarti kamu tuh ono masalah apa? Atau kamu pihak korban. Nanti lah kapan-kapan kamu bisa salaman sama Pak Armuji. Dia tuh sempat ngomong gitu. Jadi saya tuh sering lihat podcastnya Bapak, waduh, aku kok bangga gitu loh sama Pak Armuji. Jadi bukan saya nggak kenal, salah Pak. Maksudnya apa ya? Waktu Bapak ngomong saya wakil wali kota itu saya setengah nggak percaya. Karena kan selama ini saya nggak ada masalah Pak. Tenang-tenang aja. Apa semua berjalan biasa, saya liburan. Terus tiba-tiba masuk liburan itu pun staff saya belum kembali ya. Anak buah saya belum kembali. Tiba-tiba Bapak telepon. Kaget saya. Jingkat langsung ya. Iya Pak. Kalau kaget, tapi enggak kaget. Di dalam tim saya enggak kenal Anda gitu. Rasanya dengan apa ya Kak? Karena kan saya itu terlatih ya Pak. Terlatih. Teruji dan terbukti lah sudah. Menghina warga Surabaya ini. Ditelepon DJP, ditelepon kepolisian. Pokoknya kan sekarang itu ya, itu banyak sekali gitu. Ya. Jadi saya kira ini ya salah satu modus lagi. Iya. Kita kan cuma hati-hati ya Pak ya. Tapi kalau saya tahu Bapak ya, saya di situ ya tak buka pintu Pak. Jadi begini Bu Diana ya, Bu Diana sama Pak Adianto ya. Ini kan sudah menjadi suatu konsumsi nasional ini. Mungkin Ibu ya dicari orang akeh ya, nggak tahu juga ya banyak seperti itu. Makanya permintaan maaf itu bukan kepada saya saja, sampaikan kepada warga Surabaya, sampaikan kepada seluruh warga Indonesia dengan tulus, ya toh. Jangan karena terpaksa untuk datang ke sini, jangan karena cuma enggak. Saya sebagai manusia tentunya, ya toh, juga tidak luput dari kesalahan. Di agama saya pun kalau orang sudah mengakui kesalahannya, maka kita juga wajib untuk memaafkan. Di agamanya Ibu pun juga sama, semuanya samalah. Maka dari itu Ibu sampaikan bahwa permintaan maaf saya ini bukan cuma kalau saya secara pribadi ya memang kita harus memaafkan cuma dengan baik. Artinya sudah mempunyai satu etikat baik. Supaya apa? Supaya Kota Surabaya ini mari kita jaga dengan bersama-sama. Sebuah tentrem gak ebo. Kita tidak ada niatan untuk memojokkan salah satu, tidak ada, kita itu tidak ada. Saya terjun ke lapangan pun itu atas dasar suatu laporan. Tidak mungkin saya mencari pencitraan ujuk-ujuk sana untuk disetting, enggak. Karena semua itu dasarnya laporan. Bisa dilihat di video saya karena mereka datang ke rumah aspirasi. Lapor ke sana sini sudah mentok. Mungkin kalau lapor ke saya bisa ditangani langsung, makanya saya sigap. Nah, yang kedua, bahwa nantinya ya toh Ibu juga harus kooperatif. Kalau misalnya ada panggilan dari Dinasker atau dinas-dinas yang lainnya, karena kita merujuk dari bukti-bukti yang ada, beberapa kali panggilan ke perusahaan Ibu tidak datang gitu loh, kita ada buktinya. Ya. Jadi alasan saya kenapa saya dipanggil di Disnaker karena alamat kan yang dituju, yang diserang itu kan Pak Andi Sunario di surat itu. Nah, yang dituju alamat perusahaan dan alamat surat menyurat ya, dan nama perusahaannya itu bukan milik suami saya. Miliknya siapa? Nah itu saya nggak bisa ngomong. Loh, masuk milik Demitra. Itu loh Pak. Tadi gini. Karena kan ini nggak ada sangkutannya. Ya. Kan bahas ini kan masalah dengan saya sama Pak Andi Sunario. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Enggak, artinya meskipun itu surat ditujukan ke Pak Andi, tapi Pak Andi itu kan juga termasuk yang anggap baik bekerja di situ. Ya harus hadir, jangan sampai saya sudah klarifikasi. Dibilangi salah alamat, salah, jangan. Lewat ya, saya sudah klarifikasi. Jangan, harus hadir ya, hadir siapapun. Yang penting itu ada surat instansi resmi, ya harus hadir Bu. Jangan sebagai warga negara yang baik harus hadir, jangan nggak hadir nanti alasan salah alamat, ialah alamatnya Ayu Ting Ting.
Alamat palsu. Padahal itu tuh alamat Ayu Ting Ting loh ya. Iya kan, Ayu Ting Ting alamat palsu kan nggak gitu. Ya itu ini tolong diperhatikan betul. Iya toh. Oke, kita hadir. Nah, itu tolong diperhatikan. Karena ini juga, ini saya terus terang, saya nyoting semua orang, mesti saya mesti permisi ini di live terus terang supaya tidak ada nanti, oh saya dicuri video saya, enggak. Ini terus terang, ini di live sama di live supaya clear semuanya. Selesai ini clear semuanya. Jadi tidak ada dusta di antara kita, kan begitu. Nyanyiannya siapa itu? Dusta di antara kita? Bruri. Iya ta. Kan begitu ya ta. Ya kita kan ya kita seneng Bu. Ini lawyer sak Surabaya Bu ini Bu. Bukan karena ada Ibu terus enggak, karena ini mereka sudah janjian sejak lama. Lawyer ini sak Surabaya semua, dari Peradi, dari mana saja? Bukan semuanya lah. Semua lah. Iya. Ada sekitar 100 orang. Ya toh? Sekitarnya. Kalau Ibu tidak cepat mengambil sikap seperti ini, mungkin besok orang-orang ini akan melaporkan Ibu balik. Tapi karena sebenarnya gini Pak, sudah lama itu saya mau mediasi tapi saya takut Pak. Oh iya. Beneran saya kan perempuan ya Pak. Saya itu apa sih, saya ini mau Jalurnya lewat mana? Nemu itu lewat mana? Mau dateng itu bingung saya Pak. Oh iya. Nggak ada yang mau, misalnya yuk saya diajak, misalnya yuk. Nah kemarin itu Pak Toto, iya Pak Toto. Apa wis lah, wis ayo ketemu, kamu tuh mau tak dampingi, aku takut bilang enggak apa-apa, Pak Muji itu orangnya baik, karena kan saya perempuan ya Pak ya. Iya. Pak, saya belum ketemu muka itu kok sudah ketone awake dhewe swanger ngono ya. Iya Pak, takut gitu loh Pak saya Pak. Ketone awake dhewe sangar ngono ya. Tapi Pak Toto ngomong, kamu salah nih, kamu itu baik gitu loh. Saking kamu apa namanya, lihatnya itu pertamanya kayak garang, orangnya tuh memang gitu meledak-ledak, tapi orangnya baik kok. Wis salah temonono, aku ada rapat yang di Jakarta. Beneran aku nanti gak dimarah-marah. Oh enggak, tambah disuguhi oleh jajan itu ya. Yang kene tak suguhi ya orang. Iya tambah ada minum apa nih, lo sekolah jajannya kok mek titik wong ya apa sih? Tambah mana? Karena kan mohon maaf ya Pak, biasanya kan saya lihat Pak Muji itu kan memediasi. Ada 2 orang. Ini kan belum ada saya Pak. Terus Pak Muji macam foto saya, terus ada narasi gitu. Saya ini apa ya, loh kok kayak gini ya, kok nggak seperti yang saya lihat gitu loh Pak. Saya jadi takut. Misalnya Bapak ketemu saya secara langsung gitu kan masalah ini nggak mungkin terjadi gitu. Padahal mencoba ketemu. Nah saya kan di luar kota. Ya, tapi teleponnya Anda itu yang menyebutkan tidak mengenal Pak Armuji, tidak mengenal, bukan salah paham kan, telepon Anda itu yang dipampangkan semua itu. Jadi bukan itu yang membuat nelfon. Waktu itu bukan saya nelfon. Bukan, suaranya Anda kan terdengar waktu itu. Oh, saya tidak kenal Anda, mau wali kota, mau apa, kayak jenengan ini sudah di atasnya jin gitu loh. Karena jin sudah takut sama setan gundul ini. Andai kata kalau itu video call, saya ngomong seperti itu kan saya salah. Ya. Ini telepon dari nomor yang saya nggak kenal, ada tulisan N, karena pada saat itu saya telepon tiba-tiba ngomong Bapak Wakil Wali itu, saya bingung. Saya lihat kok N gitu loh. Ya, ajudan saya itu, ya kan ajudan saya. Ya kan, paling tidak kan ada gitu. dengan bahasa, oh saya wakil wali kota Surabaya di situ. Anda mestinya kan ya calling down bahasanya, bukan malah ngegas. Yang saya dengarkan di situ Anda malah, saya nggak kenal mau wali kota mau apa. Nah ini yang membuat teman-teman kita khususnya di dunia hukum dan masyarakat Surabaya ini yang marah. Karena kan saya nggak tahu Pak. Loh enggak Bu, jangan kan sudah dikasih tahu sama beliaunya saat itu. Oh jadi saya dari wakil wali kota. Pertama dari kepolisian itu juga sering telepon saya, ngomong kepolisian, dari DJP sudah sering telepon saya. Kecuali saya ini bukan orang apa ya bisnis ya Pak ya.
Kan saya sering terima telepon-telepon nggak dikenal, mengaku-ngaku. Ya karena Anda artis gitu, banyak yang kenal. Cuman gini loh Mbak, yang kita sayangkan jenengan juga sama teman-teman ini, beliaunya ini sudah datang dan menyebutkan identitas. Beliau ini Raja 2 nomor 2 Surabaya. Saya tahu. Anda bilangnya Mbak peduli kamu wali kota apa? Loh mohon maaf Mbak. Kalau jenengan ini hidupnya di alam goib gitu, mungkin dengan hati yang batu seperti itu enggak apa-apa, Mbak. Ya. Makanya saya tadi ngomong, Pak, saya sekali lagi minta maaf kalau memang itu benar Pak Armuji. Bukan saya tuh nggak kenal, saya tuh kan saya sudah sebutkan saya sering lihat podcastnya Pak Armuji, tapi kan saya ini bukan temennya Pak Armuji, terus saya nggak mengenali suaranya Pak Armuji, kemudian saya nggak video call, itu salah saya Pak. Nah makanya Mbak, kalau jenengan sudah mengakui kesalahan, ya monggo nanti jenengan sampaikan secara pribadi dengan beliaunya, mungkin beliau memaafkan. Ya, Pak. Ya, tapi jenengan ini sudah mencederai dan membuat heboh kota Surabaya, mencederai warga Surabaya, yang jenengan nanti sampaikan. Iya. Apa yang jenengan minta maaf itu jangan hanya di mulut saja, karena Anda hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini Surabaya, bos. Surabaya itu parameter nomor 2 di Indonesia. Nomor 1. Nomor 1 di Indonesia. Loh, kalau kabupaten kota kita itu nomor 1. DKI itu provinsi nggak punya kota. Nah, gitu. Makanya ini warga Surabaya. Saya mewakili teman-teman dari ASR, Aliansi Advokat Surabaya Raya. Ya, jujur aja, kita juga nggak ngerti kalau jenengan ini datang. Saya tadi sudah sampaikan, saya sudah koordinasi juga dengan Irwasda. Saya sudah koordinasi kalau memang tidak ada titik terang di sini, saya akan angkat sebagai warga Surabaya. Saya aslikan Musing Surabaya. Saya akan angkat. Saya putra daerah Surabaya. Dengan bahasan jenengan yang seolah-olah kayak Sena ya, hero power ya. Saya tidak peduli Anda wakil wali kota apa, aduh, ini sangat mencederai Pak. Jadi nanti secara pribadi minta maaf Kak Caci, tapi jenengan secara umum juga warga Surabaya, bahkan di Indonesia, karena TikTok sampean ini sudah menyebar di mana-mana. Itu sampean juga harus bisa menyampaikan. Dan terkait hukum dan yang lain-lain, ya kita hormati nanti proses hukumnya. Kalau soal permintaan maaf mungkin oke, tapi nanti proses hukum yang timbul, ya kita akan hormati proses hukum yang akan ada juga. Bu Diana di sini tadi langsung ada janji seperti apa Bu Diana? Maaf, masalahnya sudah selesai, jadi saya nggak mau membahas yang lalu-lalu. Berarti betul menahan ijazah ya Bu ya? Saya nggak mau membahas itu. Nggak kapasitas saya. Bu tadi kan dikonfrontir langsung dengan Caci. Ya, nggak, saya tadi nggak membahas itu. Maaf. Tapi siap dilaporkan ya Bu ya? Saya nggak mau membahas itu. Bu, nanti saya tinggal tunggu aja. Setelah ini Bu Diana akan melakukan apa? Nggak ada. Kembali bekerja. Oke, iya. Kembali bekerja tapi setelah seperti tadi semula. dikonfrontir ketemu Caci langsung seperti apa Bu? Orangnya sangat baik. Bu, pastikan laporan dicabut Bu ya? Oh ya, ini saya pasti setelah ini saya cabut. Oh, mau mencabut laporan Bu? Iya. Pengusaha Surabaya, Jan Huadiana, mencabut laporannya kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke Polda Jatim atas pencemaran nama baik karena mencomot foto pribadinya. Langkah mencabut laporan polisi ini diambil usai Diana bertemu dengan Cak Ji di rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya, Senin, 15 April 2025. Pertemuan berlangsung tertutup. Diana tiba di rumah dinas di Jalan Wali Kota Mustajab itu sekitar pukul 12. Oke, teman-teman, itu tadi yang barusan kita saksikan bersama-sama hasil pertemuan mediasi antara Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji, dengan pemilik perusahaan, seorang ibu pengusaha yang bernama Jan Huadiana, asal Surabaya. Dan saya yakin Pak Wakil Wali Kota Surabaya ini, Pak Armuji, pastinya cukup kaget ya, mendengar kata-kata yang keluar dari Ibu JHD ini. Kata-kata yang ya sangat tidak pantas untuk diucapkan, seolah-olah kata-kata yang cukup arogan. Ya, kita nggak tahu ya. Ya,
mungkin si ibu JHD ini mungkin dia lelah ya guys, sampai keluar kata-kata yang cukup mengejutkan seperti yang kita saksikan bersama-sama. Ibu pengusaha yang bernama Jan Huwadiana ini akhirnya mendatangi ke rumah dinas Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Ji, dan meminta maaf langsung di hadapan beliau. Ya, kita berharap semuanya dapat diselesaikan dengan baik, dan untuk kedepannya ya kita lihat saja ya seperti apa kelanjutannya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois C Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.